Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun kita berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat dan nikmat. Salawat dan salam buat junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umat manusia dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang, dipenuhi cahaya Islam dan akhlakul karimah. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun kita berada, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan sebuah kisah hikmah di mana dahulu ketika baginda Rasulullah masih hidup, beliau selesai melaksanakan ibadah salat, dan ketika itu para sahabat mengelilingi beliau. Maka Rasulullah menyampaikan tausiah pengajian keagamaan. Dalam hal itu Rasulullah berkata kepada para sahabat yang hadir, wahai sahabatku, akan datang sebentar lagi contoh penduduk surga. Tak lama sudah itu masuklah seorang laki-laki dan duduk bersama sahabat yang lain mendengarkan Rasulullah menyampaikan tausiahnya. Pada hari berikutnya Rasulullah berkata lagi, wahai sahabatku, akan datang sebentar lagi contoh penduduk surga. Dan ketika itu nan datang orang nan patang juga baru. Di hari yang ketiga Rasulullah berkata lagi, wahai sahabatku, akan datang sebentar lagi contoh penduduk surga. Rupanya nan datang orang nan patang juga baru. Duduk bersama Rasulullah bersama sahabat yang lain mendengarkan pengajian. Nah, ketika selesai Rasulullah menyampaikan dakwah, maka sahabat yang lain pulang. Tapi di antara sahabat-sahabat yang lain tu ada seorang yang bernama Abu Hurairah. Di hatinya bertanya-tanya, apa bana kehebatan ibadah sahabatku? Mangkuk Rasulullah mengecian inyo tu contoh penduduk surga. Tidak hanya sekali, 3 kali Rasulullah mengatakan ia adalah contoh penduduk surga. Maka dimintalah izin untuk bertamu ke rumah sahabatku. Apa tujuannya? Abu Hurairah ingin melihat apa kelebihan sahabat ini. Nah, selama 3 hari bertamu di rumah sahabat tu, Abu Hurairah alun kalalok lai sebelum sahabat kulalok. Di hari dan ketiga dapat kesimpulan, tak nampak apa ibadahnya yang khusus. Lalu minta izin pulang dan diutarakanlah unek-unek di hatinya. Wahai sahabat, sabananya berapa hari ko ambo ingin mencari apa bana kelebihan engkau dari kami.
maka engkau dikecian dek Rasulullah, contoh penduduk surga. 3 kali Rasulullah mengecian engkau itu penduduk surga. Jadi setelah ambo cali, rasanya ndak aduh yang istimewa. Tapi sungguh pun baik itu mana tahu aduh nan indak dalam pengetahuan ambo. Lalu sahabat tadi tersenyum. Wahai saudaraku Abu Hurairah, iyo tu nah. Engkau mencali ambo biasa-biasa saja. Tapi ada satu hal yang engkau belum tahu tentang saya. Bahawa sampai hari ini, sampai detik ini, alun ada sahabat orang lain nan tak singgung dek gara-gara ambo mengecek. Mendengar perkataan sahabat tadi, taman wong Abu Hurairah. Kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun kita berada. Nah, maka kisah kau kita cuba tanya ke diri awak. Awak bandiang-bandiangkan je diri awak hari kini. Sampai kini, sampai usia awak kini, lah bara banyak orang yang tersinggung di awak. Kadang awak kan indah. Kok mengecek kau nang kalamak dipawi wajah. Dilitakana di kaluan sadualah. Padahal pipatah minang mengecekan. Ingatlah di rantiang nang kaman cucu. Ingatlah di dahan nang kaman impuk. Mengecek siang dicaliak-caliak, mengecek malam didanga-danga. Artinya hati-hati awak kan mengecek. Pikiran dulu. Aja na sama lantong je. Nah, maka ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan berbicaralah dengan perkataan yang baik. Perkataan yang mengandung makna, perkataan yang mengandung nasihat yang menyejukkan hati orang lain. Nah, kok dapat wai di atas dunia, kok ia jadi situasi dingin di orang tanya. Jangan menjadi kacang niang. Awak tiba orang menggawi, awak tiba orang rusuh. Kok dapat awak tiba orang sanang, awak ndado orang marasa rindu. Kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun kita berada, maka Allah magih balasan kepada orang nan lain namuh menjaga lisannya. Dan pertama sekali, yuslih lakum a'malakum, Allah akan membaguskan akhlakmu. Allah yang menjamin bahasa awak kau orang elok. Bukan awak saya nak mengecek dan orang elok kau mah. Enggak. Tapi Allah nak menjamin. Ketika ada jaminan daripada Allah, maka orang tak bisa mengecek awak menjadi orang tak elok. Karena Allah yang menjamin. Ini yang pertama sekali. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan membaguskan akhlakmu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosamu. Kalau dosa lah diampuni Allah, tentu tampik je dalam surga. Karena surga tampik orang nambah rahsia dari dosa. Nah, maka daripada itu, sebenarnya kalau amu hawa apa-apa ibu-ibu nak masuk surga tu mudah dia tanya. Jaga lisan awak. Nah, maka sahabat tadi pantaslah Rasul mengeceknya contoh penduduk surga. Ada orang ada singgung dia. Tapi awak tio sabanta si cakap jo adik, jo kakak, jo saudara, jo tetangga, jo kawan. Cakap si tadi karena muncul bagi cik orang bakal leperan saya. Asal mengecek saya. Tidak dikontrol perkataan. Ini balasan yang kedua. Yang ketiga, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siana lemaiki Allah dan Rasul diagih derajat yang mulia. Di dunia dimuliakan oleh makhluk Allah. Di akhirat dimasukkan ke dalam surga bersama Rasul-Rasul Allah, bersama orang-orang soleh dan solehat. Maka daripada itu kami menyampaikan pesan dalam dakwah ini, pandai-pandailah kita menjaga lisan. Kalau ndak kaparalu Rasul ndak usah wak mengecek orang. Nah, karena dalam hadis dikatakan, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman ke Allah di hari akhir, hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik atau lebih baik diam. Maksudnya wak
ndak doh nang kapatri mengecek, ndak usah awak mengecek, tahan diri awak. Nah, kaum muslimin sidang jamaah dimanapun kita berada, apalagi sekarang momennya Ramadan, kita jaga hati kita, kita jaga lisan kita, kita pelihara ibadah puasa kita. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga yang mampu menjaga lisan, dan Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi. Demikian saja sebagai renungan sore pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.